Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Membahas doktrin Union with Christ tidak hanya membahas perihal ruang lingkup dan sifat. Pada video kali ini, saya juga hendak menekankan dua bagian dalam pandangan John Calvin, terutama diambil dari bukunya Institutionnya, mengenai apa yang mengikatkan orang percaya dan membawa kebersatuan dengan Kristus ini dapat terjadi, serta membahas apa yang juga menjadi karakteristik John Calvin terhadap doktrin ini, yaitu anugerah ganda atau yang disebut duplex gratia. Duplex gratia, ikatan ganda terhadap union with Christ, iman dan Roh Kudus. Hal yang menarik dalam doktrin union with Christ dalam pandangan John Calvin, bahwa terdapat dua ikatan yang berbeda yang terkadang disebut ikatan ganda, tapi berkesinambungan dalam fungsinya, demi adanya kebersatuan Kristus umatnya, yakni iman dan Roh Kudus. Meskipun memang dalam video ini Calvin juga menegaskan bahwa Roh Kudus adalah ikatan yang dengannya Kristus secara efektif mengikat kita pada dirinya. Akan tetapi Calvin juga menyatakan bahwa Kristus yang diberikan kepada kita oleh kebaikan Tuhan ditangkap dan dimiliki oleh iman. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Calvin hendak menekankan bahwa doktrin ini mengajarkan bahwa Roh Kudus membersatukan orang-orang yang percaya kepada Yesus melalui iman. Dan karena kebaikan ikatan rohani ini diterimalah baik Kristus itu sendiri maupun seluruh berkatnya. Bicara iman dalam ikatan ganda, duplex gratia, bukanlah hal yang patut disingkirkan daripada pembahasannya. Meskipun terkadang iman digambarkan dalam tulisan Calvin sendiri merupakan karya dari Roh Kudus atau bagian dari Roh Kudus yang membuat seolah-olah tidak pantas disebut sebagai ikatan ganda. Namun iman juga tentunya berperan besar dalam ikatan ini. Oleh sebab, Richard Gavin mengatakan bahwa Calvin menekankan iman adalah jaminan akan janji Allah dalam Kristus. Hal ini nyata ketika Calvin menuliskan iman merangkul Kristus sebagaimana dia, Tuhan Yesus, dipersembahkan oleh Bapa, dan dia dipersembahkan bukan hanya untuk pembenaran, untuk pengampunan dosa dan damai, tetapi juga untuk pengudusan. Dapat dikatakan bahwa perkara iman itu bisa disebut ikatan ganda, karena melalui imanlah union with Christ terjadi. Meskipun iman juga disebut sebagai bagian pengikat atau yang membersatukan dengan Kristus, namun Calvin tetap mengatakan bahwa iman sendiri adalah His principal work atau karya utama Roh Kudus. Oleh karena itu, iman itu hanyalah sebuah sarana. Lebih lanjut, Calvin bahkan mengatakan bahwa iman itu dengan nilai intrinsiknya sendiri selalu lemah dan tidak sempurna. Bahkan Calvin mengatakan bahwa iman itu sendiri tidak menyelamatkan atau mendamaikan. Seperti yang tertulis dalam Institutionnya, dalam bab 3 ayat 2.30, bahwa satu-satunya cara iman mendamaikan kita dengan Allah adalah dengan mempersatukan kita dengan Kristus. Nilai dan pentingnya iman adalah berada pada objeknya, yakni keberadaan di dalam Kristus. Tanpa keberadaan dalam Kristus, iman tidak berguna. Kalau tadi dikatakan perihal iman adalah pengikat yang tidak berguna tanpa adanya subjek Yesus Kristus, maka pengikat dari ikatan ganda adalah Roh Kudus. Ini merupakan hal yang mutlak yang harus ada dan menjadi utama dalam membahas karya union with Christ dan sekaligus menjadi pengikat dari union with Christ. Calvin sendiri tidak pernah lelah menekankan bahwa Roh Kudus menyatukan orang percaya dengan Kristus. Dan memang dalam buku Institutionnya volume ketiganya, Calvin sudah menegaskan bahwa Roh Kudus adalah ikatan yang dengannya Kristus secara efektif mengikat kita pada dirinya sendiri.
Dalam karyanya, karya Tuhan, karya Allah, Roh Kudus mengikatkan orang percaya bukan hanya dalam hal memberikan iman, melainkan mencangkokkan mereka ke dalam tubuhnya, tubuh Kristus. Dengan demikian, orang percaya dapat menjadi bagian dari semua berkat. Dan lagi, Calvin menjelaskan, dikutip oleh Philip Graham Ryken yang mengutip dari Francois Wendell, bahwa Kristus memasukkan hidupnya ke dalam diri kita melalui karya yang tersembunyi dari rohnya. Lebih dari itu, Calvin menuliskan, ikatan dari hubungan itu, oleh karena itu, adalah roh Kristus yang mempersatukan kita dengan Dia, dan merupakan semacam saluran yang dengannya segala sesuatu yang dimiliki dan diri Kristus sendiri diturunkan kepada kita, menunjukkan bahwa satu-satunya cara di mana Kristus diam di dalam kita adalah oleh rohnya. Menunjukkan bahwa karena roh saja kita memiliki Kristus sepenuhnya dan Dia tinggal dalam kita. Dapatlah disimpulkan bahwa Roh Kudus telah menjamin dan membawa hidup Kristus nyata selalu, karena Roh Kudus telah membawa Kristus berdiam di dalam kita. Bagi Calvin, kebersatuan orang percaya dengan Kristus bukanlah suatu kebersatuan mistis seperti yang dikemukakan oleh Kristen Ortodok Timur, melainkan suatu kebersatuan rohani dan spiritual. Artinya, union with Christ berarti bukanlah kebersatuan dalam hal esensi, melainkan antara Roh Kudus dan orang percaya. Dan kebersatuan ini dimaksudkan untuk orang percaya menerima kehidupan rohani atau kehidupan Kristus. Calvin juga menjelaskan bahwa union with Christ tidak hanya mengimplikasikan adanya kehidupan Kristus, melainkan apa yang disebut oleh J.I. Packer sebagai Christ event. Artinya bahwa union with Christ ini bukan hanya perihal Ia membenarkan kita di depan Allah, tetapi juga menyatukan kita dalam kematian, kebangkitan, dan penguasaannya. Jadi, kita dapat hidup dalam hubungan yang indah dengan Dia, tahu bahwa kita dibenarkan melalui iman, melalui kematiannya, dan oleh karenanya kita memperoleh kemerdekaan dari kuasa dosa dan mencicipi surga di dalam dunia ini melalui kuasa yang merubah di dalam diri kita, sebagaimana ada dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Hal ini disinggung dalam bukunya yang keempat, yakni dalam bab 17 pasal yang ke-11, di mana Calvin mengatakan hal yang dimaksud terdiri dari janji-janji yang dengan cara dicantumkan dalam tanda, dengan materi atau substansi, maksud saya Kristus, dengan kematian dan kebangkitannya. Akibatnya, saya memahami penebusan, pembenaran, pengurusan, kehidupan kekal, dan semua manfaat lain yang dianugerahkan Kristus kepada kita. Lebih daripada itu, Calvin juga menekankan bahwa union with Christ adalah suatu kebersatuan rohani, di mana orang percaya berada dalam satu kematiannya dan mengalami kematian bagi dosa dan mengalami kebangkitan, bahkan sampai kemudian dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itulah sebabnya beberapa teolog Reform selalu mengaitkan union with Christ dengan Ordo Salutis dan mengungkapkan bahwa union with Christ itu sendiri akan mencapai akhir pembahasannya pada pemuliaan Allah, anak Allah. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa Calvin menekankan doktrin union with Christ itu tidak mungkin terlepas dari iman dan Roh Kudus sebagai ikatan ganda yang berkesinambungan. Bahwa tanpa Roh Kudus tidak ada iman yang memeluk union with Christ ini. Dan tanpa iman, orang percaya tidak ada akses menerima union with Christ. Daripada seluruh berkat yang diterima oleh Kristus, Calvin lebih menekankan bahwa union with Christ telah menghasilkan dua keuntungan atau dua anugerah yang dikenal dengan duplex gratia atau
anugerah ganda, yakni pembenaran, justifikasi, dan sanctification, pengudusan, sanktifikasi. Kedua hal ini merupakan garis besar mengenai berkat-berkat keselamatan yang diterima dalam union with Christ, yang kemudian menjadi dasar spiritualitas dan jaminan atas pemahaman yang utuh mengenai apa yang diterima dalam union with Christ. Calvin juga menegaskan bahwa untuk menerima berkat-berkat tersebut, haruslah ia menjadi milik kita dan tinggal di dalam diri kita. Ide serupa dikutip oleh Wendell juga, terdapat dalam tafsirannya tentang Efesus 5 ayat yang ke-29, di mana dikatakan bahwa sebagaimana Hawa diciptakan dari substansi Adam, suaminya, sehingga ia menjadi bagian dari Adam, maka untuk menjadi anggota Kristus yang sejati, kita mengalami komunikasi dengan substansinya. Lebih lanjut dalam tafsirannya terhadap 1 Samuel 2 ayat 27-30, Calvin mengatakan bahwa sebagaimana ia adalah satu dengan Bapa, kita pun menjadi satu dengannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bukanlah karena pengudusan maupun iman itu menjadikan orang mengalami pembenaran dan union with Christ. Justru lebih tepat dikatakan, mengutip Wendell, bahwa institutio in Christum adalah syarat mutlak untuk menerima anugerah yang telah didapatkan oleh penebusan bagi kita. Atau dengan kata lain, di dalam union with Christ, inilah orang-orang percaya mengalami berkat-berkat ganda atau anugerah ganda, duplex gratia. Hal ini tentu tidak bertentangan dengan konsep bahwa melalui ikatan tersebut barulah terjadi kebersatuan dengan Kristus. Karena berdasarkan Efesus 1 ayat yang ketiga, jelas bahwa segala berkat rohani yang diberikan tersebut hanyalah ketika berada dalam Kristus. Calvin juga kemudian menuliskan seluruh jumlah keselamatan kita dan setiap bagiannya dipahami di dalam Kristus. Termasuk dalam hal ini adalah iman. Meskipun memang iman adalah karya Roh Kudus, dan dengan iman barulah orang percaya diikatkan dengan Kristus, akan tetapi perlu diketahui, karya Roh Kudus itu terjadi didasari oleh pemilihan Allah Bapa kepada orang-orang percaya ke dalam Kristus. Sehingga bisa dikatakan sumber dari union with Christ adalah pemilihan. Melalui pemilihan dan dalam kebersatuan ini, Roh Kudus bekerja terhadap mereka. Pembahasan mengenai duplex gratia atau anugerah ganda bukan hanya menampakkan betapa perlunya berada dalam Kristus, melainkan untuk menanggapi persoalan yang disampaikan dalam video-video sebelumnya, yakni terhadap tuduhan antinomian terhadap Protestan dari Roma Katolik. Menarik, dalam pembahasan buku ketiganya dari Institutio mengenai bagaimana kita mengambil bagian dalam anugerah Kristus, Calvin membahas pengudusan secara panjang lebar dan lebih lengkap sebelum pembenaran. Dan Calvin menjelaskan perihal iman untuk menegaskan bahwa iman bukanlah lepas dari kesadaran akan pengudusan. Dalam pembahasan tersebut, Calvin menekankan pembenaran, justification, dan pengudusan, sanctification, merupakan dua hal yang bukan hanya tidak terpisahkan, melainkan dua hal yang terjadi secara bersamaan di dalam Kristus. Ini nampak dalam tulisannya. Oleh karena itu, Kristus tidak membenarkan siapapun tanpa juga menguduskannya. Hal ini tentu bukan tanpa dukungan Alkitab. Sebuah teks kunci yang dipakai Calvin adalah 1 Korintus 1 ayat yang ke-30, di mana dikatakan Kristus adalah pembenaran dan pengudusan kita, justification and sanctification.
Menurut hemat saya, hal ini juga bisa didukung dari satu tulisan Paulus, di mana Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dari sini jelas bahwa mereka yang berada di dalam Kristus Yesus bukan hanya menerima status kebenaran atau diimputasikan kebenaran Kristus, melainkan telah sekaligus menjadi ciptaan baru. Di sini juga Calvin secara jitu menjawab tuduhan Katolik Roma yang beranggapan bahwa doktrin yang dipegang oleh Protestan merupakan antinomian. Meskipun demikian, Calvin tetap memisahkan pembenaran daripada pengudusan. Calvin tetap setuju mengatakan bahwa pembenaran, justification, itu bukan seperti yang dipandang oleh Roma Katolik, bahwa pembenaran sebagai suatu proses transformatif dijadikan kudus atau benar secara aktual. Melainkan Calvin melihat orang percaya dalam pembenaran ini dianggap benar oleh perbuatan baiknya, atau dengan kata lain, pembenaran ini di dalam Kristus mengikuti konsep Luther, bukan ketika menjadi benar, melainkan ini adalah tentang dinyatakan benar. Lebih lanjut, Calvin mengatakan bahwa perbedaan pembenaran daripada pengudusan adalah ketika pembenaran itu lebih merujuk kepada berbicara pengampunan dosa dan pendamaian. Hal itu nampak dalam ringkasannya mengenai anugerah ganda, duplex gratia, bahwa Kristus diberikan kepada kita oleh kebaikan Tuhan, dipahami dan dimiliki oleh iman. Kita memperoleh manfaat ganda secara khusus. Pertama, didamaikan oleh kebenaran. Dengan demikian, memperoleh pengampunan dosa, dan dosanya tidak diperhitungkan kepada orang percaya. Tidak berhenti di situ. Calvin juga memberikan pemahaman bahwa di dalam kebersatuan dengan Kristus itulah pengampunan dosa mempertahankan bahwa pernah didamaikan dengan Allah melalui Kristus, yang artinya dalam kebersatuan inilah pengampunan dosa itu terjamin, dan oleh rahmat Allah pengampunan itu berlangsung terus-menerus. Ia berulang-ulang menghapus kesalahan kita. Selain Calvin katakan pembenaran dan pengudusan yang berbeda, Calvin juga menegaskan bahwa pembenaran bukanlah awal, atau dengan kata lain bahwa pengudusan itu bukanlah efek maupun bagian dari pembenaran. Lebih tepatnya, pengudusan merupakan konsekuensi daripada union with Christ. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa pengudusan merupakan hal niscaya ketika berada dalam Kristus. Barang siapa yang berada dalam Kristus, tentu akan mengalami pengudusan. Bahkan Calvin mengatakan bahwa orang percaya tidak dapat memilikinya tanpa mengambil bagian dalam pengudusannya, karena Kristus tidak dapat dibagi. Hal ini tentu dapat dimengerti, mengingat dalam Alkitab dikatakan bahwa barang siapa yang di dalam Kristus telah menjadi ciptaan baru. Dalam membicarakan sanctification, pengudusan, Calvin juga menempatkannya bukanlah untuk menjadi syarat atau menjadi sama dengan penekanan kepada pandangan tradisional gereja yang merujuk kepada Agustinus bahwa pembenaran itu terjadi ketika menjadi kudus, melainkan untuk memperlihatkan bahwa iman yang dengannya saja melalui belas kasihan Allah kita memperoleh pembenaran secara cuma-cuma, tidak kekurangan perbuatan baik. Selain itu, Calvin juga sebagaimana sudah diungkapkan di sebelumnya menyediakan jawaban terhadap Roma Katolik yang beranggapan bahwa Calvin telah membuang perbuatan baik
pada tempatnya. Atau dengan kata lain, Calvin memberi jawab bahwa Protestan bukanlah menyingkirkan perbuatan baik, namun Calvin juga tetap memberikan penegasan bahwa pengudusan ini hanya memiliki cakupan yang sama dengan pembenaran. Calvin juga memberikan pemahaman akan pengudusan, bahwa pengudusan itu sendiri bukanlah suatu hal yang langsung jadi. Pengudusan itu sebagaimana diungkapkan oleh Richard Gavin, menurut Calvin, merupakan proses yang terus-menerus seumur hidup. Pendapat ini pun diambil berdasarkan tulisannya. Kristus tidak berada di luar kita, tetapi tinggal di dalam kita. Dan tidak hanya mempersatukan kita dengan dirinya melalui ikatan persekutuan yang tak terbagi, tetapi dengan persekutuan yang menakjubkan, membawa kita setiap hari ke dalam hubungan yang lebih dekat, sampai dia menjadi satu dengan kita. Dan lagi, semua yang dia miliki, karena saya tidak memiliki apa-apa, untuk kita, sampai kita menjadi satu dengannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebersatuan dengan Kristus bukanlah suatu kebersatuan esensi yang menjadi manusia, menjadi ilahi, melainkan suatu kebersatuan yang mendatangkan berkat pengudusan yang akan kemudian bertumbuh terus-menerus sampai mencapai titik puncak, yakni di dalam kehidupan yang akan datang. Dari semua penjelasan, dapat kita simpulkan bahwa union with Christ berdasarkan pandangan John Calvin merupakan suatu kebersatuan yang mendatangkan berkat ganda, duplex gratia, yakni pembenaran maupun pengudusan, justification ataupun sanctification. Keduanya dipegang dan atau dimiliki melalui iman yang diberikan oleh Roh Kudus dan dijamin oleh Roh Kudus. Keduanya berjalan bersama-sama dan serentak, hanya dimiliki orang-orang yang berada di dalam Kristus. Sehingga bisa dikatakan bahwa bukan karena iman itu sendiri orang percaya dibenarkan, melainkan karena berdasarkan di dalam Kristuslah orang percaya menerima iman dan menerima Roh Kudus, sehingga diikat dalam kebersatuan yang membawa diri orang percaya dibenarkan dengan diamputasikan kebenaran Kristus serta menerima pengudusan oleh Roh, yang tentu bukan dimaksudkan langsung menerima jadi sehingga orang percaya menjadi ilahi, melainkan mengalami proses menjadi puncaknya di dalam pemuliaan. Terima kasih. Ini adalah kumpulan dari video series Union with Christ. Terima kasih selama ini sudah menyaksikan series Union with Christ. Tuhan Yesus memberkati.